أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله، بعدد علم الله، بعدد من صلى عليه، بعدد من لم يصل عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى بالقرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. وقال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الأجر الأسود. وقال: المؤمن اللين اللين كالجمل الآمن إن كيد قال وإن أرق على سفرة استناقا. الحديث كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Para alim, para ulama dimuliakan. Perkara yang paling penting, yang paling dasar dalam kehidupan kita ini adalah keyakinan kita kepada Allah. Dan ini yang dikuatkan bagi Nabi SAW. Ma'afawfu ala ummati illa ra'fal yakin. Aku tidak khawatir kepada umat ini kecuali umat ini dalam kelemahan ini. Dan yang mulia, karena dengan yakinnya kepada Allah umat ini, dia akan bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Perintah-perintah Allah wujud dalam kehidupan. Pertolongan Allah akan datang. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sungguh hak atas Allah SWT akan menolong orang-orang beriman. Dan orang-orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan orang-orang beriman akan diberikan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang tidak mencampurkan, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan daripada kezaliman, kesyirikan, Allah SWT akan berikan aman dan mereka dalam bimbingan Allah SWT. Kemudian Allah SWT hilangkan kesusahan, kedukaannya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak akan hina, kamu tidak akan susah, bahkan kamu akan menjadi orang yang mulia jika kalian dalam keadaan beriman. Dan Allah SWT akan timbulkan kasih sayang di antara sama. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sifat ruhiyah, kasih sayang. Ini yang diukur. Sehingga kehidupannya akan menjadi kehidupan yang barokah, kehidupan yang penuh dengan ikhtiar, dengan ketenangan. Kenapa yang mulia? Karena semua Allah SWT telah berikan pertolongan, Allah datangkan keamanan, Allah datangkan kasih sayang, Allah beri. Sehingga jadi orang beriman adalah orang yang sangat beruntung. Tidak ada keuntungan di dunia ini kecuali seseorang menjadi orang beriman. Hari mulia, mudah-mudahan kita dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Dan orang beriman hari mulia, orang yang menjadikan asbab lestarinya kehidupan. Orang-orang beriman akan menjadikan asbab lestarinya kehidupan. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kalau sudah tidak ada, kalau masih ada orang mengucapkan Allah Allah Allah, tidak akan terjadi hari kiamat. Maknanya tadi masih adanya orang-orang beriman, masih adanya orang-orang beriman, maka kehidupan masih lestari. Mampu mukhalafahnya, kalau sudah tidak ada orang beriman, rawan kehancuran dunia ini. Dan Allah SWT yang mulia tidak akan menurunkan bala kecuali Allah lihat keadaan orang beriman. Jadi mulia, bisa katakan asbab malapetaka bukan karena orang kafir. Asbab musibah yang didatangkan oleh Allah bukan karena orang kafir, tetapi karena orang beriman. Maknanya apa yang mulia? Kalau sudah lemah iman, sudah tidak ada pengusaha iman, umat Islam banyak, tapi imannya kendor semua, inilah rawan bencana. Jadi mulia, maka tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Ini ada orang kiai protes, itu orang kafir yang bicara kok iman aja. Tidak ada bahasan lain. Saya ingat itu dijawab oleh Pak Yai. Jauh ini aja belum masuk kok mau bicara yang lain. Iman sampai hari ini kita masih sering lolos mau bicara yang lain. Oh kita ini pagi, jeli, sore masih tempe. Di markas semangatnya luar biasa. Dia 4 bulan kes karena suasana. Hari mulia pulang ketemu istri, ngapain di markas? Hanya 4 bulan loh ya. Karena acungan istri sudah gelempok ya. Ayo 4 bulan loh. Hari mulia, tidak ada. Ya 4 bulan ya. Maka dia mulia, lagi dan lagi bicara iman, lagi dan lagi mendengarkan perkara ini, jangan bosan. Dia mulia, karena ini yang paling penting dalam kehidupan. Orang ini jadi orang beriman. Kalau jadi orang Islam ya minimal jadi orang Islam, tapi pertolongan Allah, jadi Allah keberkahan, pertolongan, kemudian hilangnya kesusahan, kedukaan, ubah tidak akan wujud kepada orang Islam. Wujudnya hanya kepada orang-orang beriman. Jangan disalahkan ketika musibah datang, di situ banyak orang Islam. Tapi yang mulia, musibah tidak akan datang kalau di situ ada orang beriman. Yang mulia, mudah-mudahan kita jadi orang beriman, hidup kita.
kita bisa mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Ayo ya. Tandanya gimana dulu? Masing-masing kita ini ngaku jadi orang beriman, tandanya gimana? Maka ulama sampaikan kita, kalau sudah mulai hati kita ini ada hubungan sama Allah, itulah tanda kita ini jadi orang beriman. Hati ini senantiasa merasa dilihat, didengar, diperhatikan terus oleh Allah. Duduknya, berdirinya, berjalannya, bicaranya, makannya, kumpulnya, sendiriannya, dia merasa bersama Allah. Qul ma'allah fayakun Allahu ma'ak. Bersama Allah, Allah akan bersama kamu. Orang yang senantiasa berhubungan kepada Allah, merasa bersama Allah. Dari mana kan? Dari rumah. Sama siapa? Sama Allah. Enggak sendirian, enggak, sama Allah. Perasaan hatinya selalu merasa bersama Allah. Kesendiriannya beramai-ramai di desa, di kota, di kampung, di pasar, di kantor, merasa bersama Allah. Kun Allah, selalulah kamu bersama Allah. Fayakunullahu ma'ak, maka Allah bersama kamu. Walamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Hari mulia tatkala Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sementara di depannya lautan. Hari mulia tidak ada jalan lain. Sudah bingung keadaan Bani Israel saat itu yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Ya Musa, inna lamudrakun, celaka ya Musa, kita akan tertangkap. Hari mulia, apa jawaban Nabi Musa sebagai guru-guru orang beriman? Kalla inna ma'iya Rabbi sayahdin. Jawaban ini bukan jawaban orang sibuk dengan dunia yang mulia. Orang yang pagi-pagi sudah berangkat, pulang sore, lembur lagi, bilang kalah, tidak bisa. Orang yang lumus dalam usaha iman, kalau ditaskil langsung cash, insya Allah bisa jawab. Kalla inna ma'iya Rabbi sayahdi. Tuhanku bersama aku yang selalu membimbing aku. Yang mulia, jawaban iman ini. Karena sudah hari-hari Nabi Musa alaihissalam usaha atas iman, sudah banyak mendapatkan pengalaman iman. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa juga. Kita berhadapan dengan apa saja, yang mulia jawabannya kalah. Tidak ada apa. Allah semuanya. Dan kalau baginda Nabi SAW dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar melihat keadaan Nabi, bukan khawatir kepada dirinya, kepada baginda Nabi SAW. Karena kejaran orang-orang Quraisy itu. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan susah, karena Allah bersama kita. Maka ini sebagai tanda orang beriman yang mulia, orang yang selalu merasa bersama Allah. Di mana-mana dia merasa dilihat, didengar, diperhatikan. Duduknya, masya Allah, berdirinya, sampai mimpi pun dari mulia, urusannya sama Allah dari nasib orang, ketemu kekasih Allah. Jadi mulia. Maka orang yang selalu merasa bersama Allah, semua urusan beres saja. Kalau orang sudah bersama
bersama Allah yang mulia, siapa yang mau menang dia? Kalau orang sudah punya hubungan baik sama Allah yang mulia, janjinya Nabi apa? Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainal khalqi. Orang yang punya hubungan baik sama Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluk. Dan selain mengatakan aslaha Allah ma bainahu wa bainal nas, kepada manusia Allah akan berbaik. Jika yang mulia, orang yang bersama Allah, bersama istri, istrinya jadi beres. Bersama anak, anaknya beres. Bersama bawahan, bawahannya beres. Sama atasan, atasannya beres. Sama santri beres. Sama kiainya beres. Kenapa dia mulia? Dia bersama orang miskin. Kalau hatinya dia bersama Allah, bersama Allah, bersama Allah, jadi orang miskin pun sukses sendiri. Orang kaya yang hatinya bersama Allah, bersama Allah, bersama Allah, orang kaya yang sukses sendiri. Sudah diberi nikmat di dunia, hatinya bersama Allah, mati masuk surga. Nikmatnya orang. Jadi pimpinan kalau hatinya bersama Allah, maka beres saja. Jadi presiden dan dia bersama Allah, beres saja. Sehat ketika bersama Allah, beres. Sakit ketika bersama Allah, beres. Semua beres. Kenapa? Bersama Allah. Bersama pencipta jagat raya ini. Masya Allah. Kalau hari ini Pak Jenderal ke rumah kita ini senangnya luar biasa. Cerita seminggu belum selesai. Kenapa? Pak Jenderal datang ke rumah saya. Apalagi Pak Presiden, jadi kenangan, difoto, tempelkan di rumah. Ini apa ya? Ini saya sama Pak Presiden. Jadi tempat yang abadi, maksudnya dikenang untuk keluarga. Wow, senangnya. Lalu bersama Allah hari ini. Masya Allah. Maka semua urusan akan beres, semua keadaan akan diselesaikan. Orang kalau dia bersama Allah, jalan sendirian, nggak khawatir. Apa ini mau saya bersama Allah? Jangan rombong-rombong jalan rombong-rombongnya bersama Allah. Jadi mulia. Maka dalam keadaan apa saja dia dalam keinginan, ketenangan. Masalah rezeki dia diberi tenang, kun mutmainnan birizqillah, tenanglah kamu dengan rezekinya Allah. Madama wazainillahi la yazul, selamanya pesan Allah tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Maka orang yang bersama Allah dalam keadaan apa saja dia tenang. Ketika banyak duit tenang, ketika tidak punya duit tenang. Siapa yang beri ketenangan tadi? Allah. Jadi orang miskin tenang, jadi orang kaya tenang. Ini aja. Maka dia mulia. Kalau setiap orang Islam mengusahakan jadi orang beriman, dan belum tentu orang Islam itu orang iman, tapi kalau sudah iman, dia tentunya dia akan jadi orang Islam. Kalau dia sudah usaha, dia mulai orang Islam, jadi orang beriman. Ini yang diinginkan Allah. Maka yang mulia, setiap kita belajar kepada iman, orang-orang di ma'ala belajar untuk meningkatkan iman, orang-orang di alaqah belajar untuk meningkatkan iman, orang-orang di markas belajar untuk meningkatkan iman. Jadi apa saja terus berhajat untuk meningkatnya iman, sampai iman yang telah dikehendaki oleh Allah, sehingga nanti kalau didatangkan perkara
yang memuji dia sukses. Jangan merasa cukup dengan iman yang ada kita hari ini. Saya sudah 4 bulan, saya sudah ini, belum tentu hanya mulia. Ketika usaha iman itu kemudian tingkat imannya, maka jangan merasa cukup, jangan dihitung-hitung lagi. Saya sudah sekian kali 4 bulan, saya sudah, jangan itu ya. Tapi muhasabah atas diri sudah meningkatkan iman saya kepada Allah SWT. Setiap saat saya ini sudah merasa bersama Allah atau belum? Jadi ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua ya, setiap ada perkara-perkara yang datang ya, yang didengar, yang dilihat, yang dirasa, mampukah hatinya itu mengembalikan kepada Allah SWT? Apa saja itu? Ketika ada sesuatu yang ditampakkan oleh kehidupan, mampukah dia mengembalikan kepada Allah? Ini baru dia punya hubungan baik sama Allah. Ada orang kadang-kadang supir ya, Masya Allah, ini yang sering diuji. Tahu-tahu nyelip sepeda motor, parah. Masya Allah, itu orang disuruh duluan, sukses dia. Tapi ketika nyopir, tahu-tahu ada anak muda naik sepeda motor, kenceng ini dia. Maka tidak sukses saat itu. Tahu-tahu turun hujan, baru jemur pakaian. Turun hujan, hujan lagi, gagal ya. Masya Allah. Hidangkan makan, oh pedes. Siapa yang masak ini? Siapa ini? Mana Padang biasa, kalau masak mesti pedes. Masya Allah. Kadang-kadang dihidangkan masakan yang enak. Masya Allah. Siapa yang masak ini? Orang Jakarta ya? Oh, orang Jakarta kalau masak memang enak. Hilang imannya di mana? Siapa yang bikin enak itu? Allah. Yang bikin pedes siapa? Allah. Masya Allah, sukses tuh. Yang bikin pedes enak. Yang bikin pedes Allah. Yang bikin enak Allah. Setiap saat yang dilihat, yang didengar mengembalikannya kepada Allah. Ini belajar ini. Yang dirasa, yang dilihat, yang didengar. Oh, ini Allah datangkan semua. Jika kita datang atau di rumah, disuruh cocok, mendelit, gudik-gudik, itu yang dilihat. Oh ya Allah, Allah mencocokkan nabinya. Ya. Tangannya Allah gerak-gerak, ya Allah. Mampu gak kita ini? Sehingga apa saja yang mulia, itu baru yang kelas 2 yang mulia, mampu mengembalikan semua keadaan kepada Allah. Mau berangkat ke India ditolak. Siapa yang nolak? Allah. Gak beres orang imigrasi. Yes, salahnya tepat sekali. Panjang nanti kalau kita bahas mantul. Oh iya, belum ada rezeki saya. Kembali dengan tenang. Halo mulia, sudah 30, 40 belum nikah. Teman-teman sudah lanjutin sana sini ditolak terus. Kembalikan ke Allah. Oh, memang belum dikasih oleh sama Allah. Biasanya kalau pesanan itu lama, itu tambah bagus. Kalau pesan baju, pesan meja, kok lama sekali. Biasanya garapannya halus. Pesan sama Allah. Yang belum dapat jodoh biasanya visinya luar biasa. Begitu juga melihat temannya kok dikit-dikit nikah, dikit-dikit nikah. Jangan sakit hati. Itu rezeki dari Allah. Kalau nikah, itu memang dia disuruh oleh Allah untuk menghabiskan rezekinya. Rezekinya wanita maksudnya.
harus sibuk, terus nikah, dan sampai bingung ya. Siapa yang kehendak diri? Allah. Masya Allah. Ada orang makannya banyak tapi kurus. Ya Allah, kita punya teman tuh makannya banyak. Oh ada makanan apa sikat semua, tapi nggak gemuk-gemuk. Siapa yang buat tadi? Allah. Jangan bilang itu telinganya panjang gitu. Tahu telinganya? Apa itu? Lambungnya panjang. Ya, itu bukan masalah lambung. Lambung sama saja. Itu bikin Allah itu. Masya Allah. Sakit, kemudian yang bersiapa diri, sembuh. Yang bukan siapa? Jangan bilang dokter, oh ini dokter. Jangan bilang ahli sama orang, jangan itu ya. Allah sembuh kalau ada orang itu, datang ke sana dia ahli, pasti sembuh. Waduh, nggak ada orang ahli, nggak ada sebenarnya. Itu memang Allah izinkan dia sembuh. Obat apa saja yang mulia, itu memang Allah izinkan sembuh. Masya Allah. Jadi mulia, semua perkara kita kembalikan kepada Allah, baru hubungan kita sama Allah sudah mulai lurus itu. Yang ketiga apa yang mulia? Yang ketiga, sebagaimana para nabi, para rasul yang hari-hari senantiasa ingin menyenangkan Allah. Hari-hari keinginannya apa sih yang membuat Allah senang? Ini yang dilakukan oleh para nabi, para rasul kekasih Allah, para sahabatnya. Maka dimulia, segala sesuatu ada tandanya. Tandanya orang beriman apa? Orang bisa bicara. Tapi tandanya apa yang mulia? Ulama katakan mulia, orang itu kalau sudah mulai membaik imannya, sudah mulai nampak imannya, nggak usah lihat apa yang sudah dilihat, dandananya inilah ribu. Pertama yang paling nampak lihat dandananya dia. Lihat dandananya, surahnya dilihat. Kemudian sarironya, kemudian sironya. Tapi yang pertama kali lihat dandananya dia mengikuti kekasih Allah atau tidak. Dia katakan saya beriman, tapi kalau dandanannya tidak ada, dandanan kekasih Rasul, kekasih Allah tidak ada, bohong. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini mulia, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Maka dandanan sunnah ini mulia tanda orang beriman. Semakin sunnah, semakin membaik imannya. Semakin komplit sunnahnya, baik surah, sirah, sarirohnya, berarti imannya sudah mulai membaik, sudah mulai sempurna. Sebagaimana sempurna sunnah ada dalam kehidupan, begitu sempurna iman yang ada dalam hati. Gampang dia. Orang katakan iman kok sunnahnya gak nampak, harus dibohongkan. Harus dibohongkan. Maka sunnah dengan sebagai ukuran. Siapa yang bisa mengamalkan? Para sahabat. Lau ra'aita Abdullah bin Umar bittiba'in Nabi SAW lakulta wa huwa majnun. Kalau kamu lihat Sayyidina Abdullah bin Umar dalam mengikuti Nabi, maka kamu akan katakan bahwa majnun, dia orang gila. Itu sahabat dilihat kayak orang gila dalam mengikuti Nabi. Allah sempurna ikut Nabi. Sehingga apa itu ya? Iman yang ada dalam hatinya wujud,
suasana keadaan, rame-rame di jalan, apa ini, ada apa itu ribut-ribut. Al-asad bin Tariq, ya Abdullah bin Umar, al-asad bin Tariq, ada harimau di jalan. Kalau kita sudah dari maulah orang Kristen ngamuk gitu aja. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar nazala min dabati, kemudian turun dari tunggangannya, keledainya, wa masya ilaihi, jalan menuju kepada harimau. Sebagian riwayat memukulnya, sebagian riwayat menjewernya, dan dia mengatakan sami'tu ma kadzaba 'alaika Rasul, tidak dusta kepada kamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasul sallam yaqul, Rasul telah bersabda, innama ibnu Adam, inna Allah yusalli ala ibnu Adam ma ibnu Adam, sesungguhnya Allah SWT akan menguasakan kepada anak Adam, kepada manusia apa yang ditakuti. Kalau kana ibnu Adam lam yakhaf ila Allah, lam yusallit alaihi ghairuhu. Kalau anak Adam, kalau manusia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka tidak akan dikuasakan kepada yang lain. Harimau lihat, harimau tahu itu orang beriman, harimau sempurna sunnah dalam kehidupan. Dan sahabat-sahabat yang lain, tidak ada satu perkara yang ada dalam diri Nabi kecuali ada dalam diri sahabat. Kalau bilang sahabat Nabi, maka yang mulia, maka disitulah sosok baginda Nabi SAW. Maka ketika orang asing datang di kerumunan para sahabat dan Nabi ada di situ, itu bingung. Siapa Nabinya ini bingung kan itu? Mana Rasulullah? Mana yang dikatakan Rasulullah? Kok sama semua hari ini? Satu ulama telah mengatakan perintah Nabi lebih besar daripada apa yang dipakai oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena perintah itu jumlahnya lebih besar daripada fikih. Ada satu keterangan hadis, al-bisu al-abyad, adalah kamu pakaian yang putih. Ini perintah. Maka pakaian yang putih itu lebih disukai oleh Nabi ketika diamalkan oleh umat. Kalau sekarang orang mengatakan, Nabi kan pakai ini, iya, Nabi pun pakai ini. Tapi yang dikaulkan oleh Nabi, yang diperintahkan adalah untuk pakaian putih. Al-bisu al-abyad. Abyad fa'in adhar wa abyad. Al-bisu al-abyad fi hayatikum wa mamatikum. Pakailah kamu pakaian putih karena lebih suci, lebih bersih. Pakaian putih semasa kamu hidup dan mati kamu. Pernah bapak-bapak lihat kamar hitam? Gak pernah kan? Maka kedudukan perintah ini adalah kalau ada orang ngamalkan sini, Masya Allah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan, ada satu negeri di Oman sana di dunia. Alhamdulillah Allah hantar 2 kali di sana, keluar Masrur dan Rijal. Itu negeri yang Allah berikan aman, negerinya makmur, orangnya pengangguran semua, karena jadi juragan semua. Subhanallah, amalannya pasti orang Oman ini. Subhanallah, amalannya hanya nunggu sholat dan dakwah saja. Pakainya full sunnah, subhanallah. Sudah diajarkan anak-anaknya itu untuk full sunnah. Apalagi daerah Jahlan, satu daerah namanya Jahlan. Kawasan itu kawasan sunnah, full. Anak-anak pun pakai sorban, pakai tongkat lagi. Jangan percaya, belum kesana. Jika Allah berikan keamanan dari mulia, subhanallah, saya masuk kampus sejak itu anak main voli pun pakai serban. Main voli indah begitu. Suasananya luar biasa, persis kalau kita cerita sahabat itu. Bangunan rumahnya, masjidnya, ya Allah. Tapi juragan semua itu. Saya diajak keliling. Ada li
iya itu punya saya, itu punya saya, itu punya saya, subhanallah. Dan kegiatannya apa ini? Ya dakwah aja dia ini, sama nunggu waktu sholat. Tapi full sunnah ini. Ayo mulia. Tapi negeri yang enggak ada sunnahnya gitu ya. Dalam bahasa Jawa namanya morak marit. Apa morak marit? Amburadul. Kacau balau. Tadi mulia, maka sunnah ini mulia. Ukurannya sunnah. Orang beriman ukurannya sunnah. Maka ketika sunnah ditanyakan para sahabat apa itu sunnah? Sunnah Nabi. Itu apa sunnah? Oh sunnah itu ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini 25 ya begini. Kalau sahabat memandang sunnah Nabi, satu hal yang luar biasa dalam diri sahabat kalau sunnah itu dilakukan. Kalau ditinggalkan, dolal, sesat. Idza taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kamu tinggalkan sunnah, kamu dalam keadaan sesat. Jadi aliran sesat adalah aliran yang meninggalkan sunnah. Jadi kesimpulannya begitu. Aliran sesat adalah aliran yang meninggalkan sunnah. Tetapi yang menegakkan sunnah kemuliaan, kejayaan, kemenangan, dan semua sunnah itu besar, tidak ada sunnah kecil, dan semua sunnah istimewa. Keluar daripada WC kaki kanan, masuk kaki kiri, itu lebih besar daripada seluruh apa yang terlihat dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau belum masuk perkara ini yang mulia, kadang-kadang kita masuk WC keluar WC biasa, kaki kiri atau kaki kanan. Maka ini mulai sekarang praktekkan. Misalnya jadi kalau keliru masuk WC kakinya kaki kanan, kembali dulu. Walaupun sudah diporotkan kalaunya, pasang lagi. Tadi saya masuk ke kanan, keluar saat itu insya Allah terus kalau diingat. Tapi kalau bahas nanti kan bisa, nggak akan ingat-ingat. Jadi mulia, sunnah Nabi masalah. Maka sunnah Nabi adalah harga mati dan harga hidup. Harga mati dan harga hidup. Makanya apa yang mulia? Di dunia selama kita hidup, jangan tinggalkan sunnah, kemudian kita akan dapatkan setelah nanti. Kalau ini urusan sunnah, ada yang mulia, pantang mundur. Sunnah Nabi. Melamar perempuan bilang, saya nggak suka jenggot kamu. Satu lagi lebih berharga daripada inti. Melamar pekerjaan, potong jenggot kamu. Pak, dengarkan. Satu helai jenggot saya lebih mulia, lebih besar daripada perusahaan bapak sebarang ini. Nggak bisa kerja di sini. Enggak panen. Insyaallah diri. Insyaallah. Sunnah kok. Potong jenggot. Oh iya Pak, insyaallah. Lamar perempuannya juga nggak cantik. Ya, dia tak rapikan. Jangan diri. Bawa sunnah ada mulia. Istri saya nggak suka Pak kalau saya pakai jenggot. Bilang sama istri saya yang di langit lagi nunggu ini lebih cantik daripada kamu. Kok kamu gak mau? Kamu tak ganti kamu? Ilallah. Ini baru yang sunnah Nabi.
Zaman corona itu ujian pertama. Orang yang menegakkan sunnah tahan diri. Jauh-jauh, apa jauh-jauh? Senam apa sholat ini? Orang yang tetap menegakkan sunnah yang mulia, dia lihat Allah dan Rasulnya lebih berbahaya kalau saya melanggar perintah sunnah. Masya Allah, sahabat Nabi mulia, orang yang telah bisa mempraktekkan kehidupan Nabi, tidak pernah ditinggalkan sedikit pun, sekejap mata pun. Masya Allah, taruhannya nyawa aja boleh. Bukan pekerjaan, bukan wanita, taruhannya nyawa aja. Nanti pun akan datang perkara itu. Siap-siap saja. Jika Dajjal sudah datang tentu ya, nanti akan datang perkara itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Sarilah kita mulia perasaan kita. Bagaimana perasaan yang sunnah mulia? Perasaannya semakin hari semakin longgar kepada siapapun. Jangan ada perasaan apa-apa mulia. Semakin hari semakin usaha iman, longgar hatinya. Ya bunayya in qadarta tusbiha kumsiya wa laysa fi qalbika ahad bisun ala ahad fa'al wa dzalika min sunnati. Wahai anakku, kalau kamu mampu pagi sore hatimu tidak ada guna kepada siapapun, lakukan, karena ini termasuk sunnah. Mananya kemudian jangan sering-sering jengkel sama siapa. Jengkel seperti yang kembalikan sama Allah. Tadi boleh. Jangan sampai panjang-panjang kita menggoda dengan saudara-saudara kita. Ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang datang dalam diri. Kita lepaskan yang itu. Maka kalau ada orang informasi tentang saudara-saudara kita, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau buruk, gak usah didengar. Jangan dipercaya. Kalau nggak mampu, tinggalkan pergi. Daripada kita melihat atau memasukkan kotoran-kotoran kita dalam hati. Ini sunnah hari mulia. Maka semoga Allah jaga kita. Hari mulia, perjalanannya juga sunnah, mengikuti cara kehidupan Nabi. Ibadahnya, adatnya, dan jalannya. Maka mulia, yang tampak dalam ibadahnya adalah sudah mulai dia menjaga sholatnya. Kamu mulai menjaga sholatnya, perhatian kepada sholat lebih yang mulia. Para sahabat Nabi yang mulia sebelum adzan sudah berada di masjid. Orang-orang munafik zaman dulu adzan itu baru datang, bahkan qomat baru datang. Di cirinya yang mulia. Maka orang yang usaha iman yang mulia, kalau bisa sebelum adzan sudah berada di masjid dan menjadikan sholat hal yang utama. Maknanya yang mulia, paling penting sholat ini. Alaika bisolatil jamaah, adalah kamu sholat berjamaah, kita jaga. Kalau sudah pernah keluar, mulai kita keluar di jalan Allah SWT sampai mati, insya Allah kita jaga sholat berjamaah. Jangan ditinggal, jangan dianggap biasa. Nah, kita bisa lagi jadi tegakkan sholat sunnah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'min qad ahabbahu Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang suka bersemangat mengerjakan sholat berjamaah kecuali orang itu orang beriman yang telah dicintai oleh Allah SWT. Wa ma yaqutu ala sholatil jamaah. Tidak ada orang yang ogah-ogahan mengerjakan sholat jamaah, ada kebencian, illa rajulun qad ahabbahu Allah Ta'ala, kecuali orang itu telah dibenci oleh Allah SWT. Kita jaga sholat, kita perhatikan sholat. Yang mulia,
ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang panjang-panjang di malam hari. Kalau Nabi 5 juz, minimal kita 1 juz. Gak hafal ya, baca saja itu ya, tidak masalah. Bahkan Abdul, kata Syekh Ilyas, orang yang membaca Al-Quran sebelum sholat subuh, Allah akan berikan anwar, cahaya yang terang dalam hatinya. Apalagi anjurannya sekarang pakai terjemah, supaya dalam pembacaan dia paham. Semoga Allah SWT istiqomahkan kita untuk menjaga sholat. Jadi mulia, makanya perlu belajar terus. Wabun mustabidan kulla yawmin ziyadatan, terus tambah ilmu terus, tambah ilmu terus. Bagaimana untuk menambah ilmu? Mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Wallahu ilman ma lam ya'lam. Mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, Allah akan berikan ilmu yang dia tidak ketahui. Maka ini kelebihan Abah hari ini. Karena dia mengamalkan ilmu yang sedikit hari mulia, maka dia terus beri tambahan-tambahan kepahaman. Kebanyakan bikin orang bergerak ini mulia. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu. Ilmunya bagaimana cara makan, cara tidur, dipraktekkan semua sehingga luar biasa ini mulia. Ada seorang ahbab, padahal bukan ulama, bukan, Masya Allah, pas ada pengajian tafsir, subhanallah, maka satu ahbab kelihatannya kayak kiai disuruh menerangkan. Dia aja dia. Ini kelebihannya. Ini kalau bukan ahbab nggak bisa tidur. Subhanallah, buka tafsir menerangkan masalah surat An-Nisa. Masya Allah. Surat apa Pak? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Ayat Masturun tadi. Oh, majelisnya terkesan dan mulia. Gak ada pengajian sehebat ini. Belum dibuka kitabnya, belum dibaca ayatnya, sudah diterangkan panjang lebar sampai waktunya selesai. Oh, bayat Masturun. Ini surat An-Nisa. Satu mahasiswa datang di tempat kiai, disodori kitab, baca nih, kamu dakwah. Subhanallah, diterima, nangis. Subhanallah, ini anak luar biasa. Saya baca kitab aja gak bisa nangis. Ini baru lihat nangis. Subhanallah, baru lihat nangis. Lembutnya, padahal dia nangis karena gak bisa baca. Ya Allah, teman saya bisa baca. Ayo mulia, ini Allah beri kelebihan ini. Kalau bukan ahbab, tak akan ada ceritanya nih. Luar biasa mulia. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu yang sedikit, ilmu yang diketahui. Warafallahu ilman ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan ilmu yang dia tidak ketahui. Oh, pintar semua sudah. Apalagi suruh ngomong ahbab, kalau suruh ngomong subhanallah. Jadi ini memang ada mulia, maka terus belajar yang mulia. Tapi perlu belajar karena jangan sampai ada mulia kita sudah lama dalam dakwah, bab muamalah, bab enggak tahu, Masya Allah. Bagaimana hukumnya utang piutang, gade menggade, sewa menyewa, lah perlu tahu. Sampai bab pernikahan, tanya yang mulia. Ngajinya sudah tua-tua ini banyak tanya gitu aja sudah. Ustaz tanya ini gimana hukumnya ini, ngaji itu aja. Kalau duduk majelis bagus lagi kalau duduk majelis. Tapi biasanya kalau duduk majelis kan lama, ya. 1000 ucapan itu yang diterima baru 1-2 saja. Tapi barokahnya biasa. Tapi tanya yang penting juga. Ini saya nggak tahu masalahnya gimana pakai gimana. Jadi jangan malu-malu tanya.
Untuk apa? Menambah pengetahuan kita, bermuamalah, muasyarah kita. Muasyarah perlu tahu yang mulia, siapa saudara kita. Nanti sepupu digonceng. Ini kan saudara saya, Ustaz. Saudara siapa? Ini kan anaknya paman saya, Ustaz. Kan saudara saya ini saudara tapi bukan muhrim, Cak. Oh iya. Gak boleh berjabat tangan, berduaan. Amwa itu namanya. Ipar, apalagi ipar ya. Kalau ipar itu apa? Ipar itu bukan saudara muhrim yang mulia. Boleh kita berduaan, ngomong-ngobrol, walaupun yang diobrol apa karbu jari berduaan. Ya haram jadi. Ini perlu tahu ini muasyarahnya ya. Kembali ke muamalah. Apa itu rukoto? Sedikit aja di situ. Rukoto itu barang temuan. Kalau barang temuan itu jangan diambil. Waduh Ustaz, alhamdulillah. Kenapa dapat 25 salah? Kenapa? Saya nemu uang segembok. Alhamdulillah. Mungkin ini doa saya diterima. Apa itu? Uang ini banyak sekali. Gimana? Waktu saya naik mikrolet, di situ nemu uang. Uangnya orang itu. Jadi kadang-kadang nggak tahu kalau itu rokok itu nggak boleh diambil dan itu bukan milik kita. Tahu-tahu buka ATM atau ya, ini langsung mulai kita buka ATM mau ambil uang 1 juta, keluar 20 juta. Waduh, alhamdulillah mungkin ini sudah dijabahi doa saya. ATM-nya brodol katanya. Cerita dengan bangga kenapa ATM-nya brodol, kenapa? Oh, gonima, bukan gonima itu uang orang tuan. Ini kan nggak tahu. Ya Allah, semoga diampuni ya. Kadang-kadang bisnis multi apa itu nggak tahu. Pokoknya Ustaz untuk apa itu untungnya MM Ustaz, apa itu? MM itu dia mau hari. Apa itu ya? Biasa saja bisnis. Jualan, tani, maklar, gitu. Bisnis gak jelas, untungnya banyak, nganggur di rumah dapat terus terang itu dari mana? Akhirnya niatnya lebih jauh, gak berangkat, oh memang sama. Ya mulia, maka ini perlu belajar, bermasyarakat, muamalah. Jangan malu-malu bertanya, jangan sampai ada kita ini terlalu jauh, kita pikir akhirat, tapi ngotori kehidupan dunia. Saya ingat di Zainal dalam bahasa siapa? Orang yang tak belum beli, kok yang beli itu. Yang orang Jawa sini, uang mereka belum beli, kok yang beli itu. Kau beli itu ya. Orang itu kalau nggak bawa usaha dunia ini biasanya nipu-nipu dia. Bikin acara-acara. Semoga Allah boleh kita. Ayo mulia. Kemudian dari mulia kita jaga diri kita, memperbanyak zikrullah, banyak kita minta ampun kepada Allah. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 300 kali, untuk orang lama 1000 kali. Kenapa? Karena kita ini masih boleh banyak kedoliman yang ada dalam diri kita. Kedoliman apa? Kita belum bisa menunaikan hak saudara kita. Saudara kita keluar dari Islam di mana-mana penjuru, kita masih santai-santai saja. Kita keluar karena budi, karena ini, karena itu. Tapi mulia, padahal asbab kemurtadan ini karena kurangnya jamaah beribadah. Dan asbab penanggulangan murtad adalah banyaknya rombongan beribadah. Jadi mulia, maka kita banyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian baca Al-Ikhlas 200 kali. Supaya apa? Supaya Allah turunkan 300 pintu rahmat, dibuka 300 pintu rezeki, kemudian ditutupi 300 pintu murka Allah, sama dengan khatamkan Quran 66 kali.
50 tahun dosanya diampuni, sama dengan sholat sunat 2000 rakaat. Kalau mati 150.000 malaikat datang untuk mensolati jenazah kita. Kemudian masuk surga tanpa hisab, mendapatkan 80 bidadari dan 70.000 orang. Ya amalkan 200 kali setiap hari. Boleh dicicil, kalau ini jangan dicicil. Kemudian baca ayat kursi yang panjang-panjang. Karena ayat kursi ini apa yang mulia? Sebagai senjata kita melawan setan. Karena musuh hakikat kita adalah setan. La tada'u haribata setan. Kamu jangan terus berhenti melawan setan. Maka ruhu kami jasadika, selama ruh itu ada dalam diri kamu. Bagaimana caranya? Di samping menguatkan dakwah 25 majelis, 100 majelis, ayat kursi sebagai benteng rohani. Dibaca berapa kali? Yang ideal dibaca 313 kali. Insyaallah siapa aman? 313 kali benteng supaya apa? Gak lemah kita. Setiap punya hajat yang Allah akan berikan kepada kita, kebaikan yang Allah mau berikan kepada kita langsung bisa tunaikan. Mau negeri jauh, bisa angkat tangan, dimudahkan oleh Allah. Mau negeri jauh, angkat tangannya sudah gak karuan kalinya. Niatnya sudah bertahun-tahun, gak berangkat-berangkat. Kenapa? Karena kaku sama setan. Maka baca intuisi banyak-banyak 313, lebih baik. Hanya mulia. Kemudian baca selawat sebanyak-banyaknya supaya dibimbing rohani kita oleh Rasulullah SAW. Habib Abdullah bin Abdul Qadir yang mengatakan derajat dan rohaninya orang bohong akan dijumpakan dengan Nabi kalau dia membaca selawat 10.000 kali setiap hari. Rohaninya nanti akan dijumpakan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda Husnul Khotimah. Maka orang yang baca selawat yang dimulia, dimudahkan semua. Kemudian baca Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan, hitungannya bukan juz-juzan tapi khatam-khataman. Sebanyak menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Man shaghalahu Quran an dzikri wa mas'alati aqaitu abdalahu yasajil. Orang yang sibuk baca Quran akan diberikan lebih daripada orang zikir dan baca Quran, Masya Allah. Hari mulia, bicaranya dakwah, diamnya berzikir. Karena musuh-musuh Allah sekarang ini melupakan kita, melalaikan kita dari zikrullah. Diberi alat-alat supaya kita dilalai. Tidur pun gak pakai doa, bangun pun lupa doa, kemana-mana pun lupa. Ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah SWT senantiasa beri hati kita ingat kepada Allah SWT. Jadi mulia, kemudian kita punya sifat ikram kepada saudara. Ikram kepada saudara. Kalau sahabat ifar, tapi kalau kita ini ikram, ada kepedulian kepada teman-teman kita, ada kepedulian kepada orang-orang Islam, ada perhatian kepada orang Islam, minimal doa kepada mereka. Jangan ada kebencian, jangan ada marah sama mereka. Ya Allah, ikram kepada mereka. Saya mengatakan orang lain tidak akan paham, orang di luar Islam tidak akan paham sebelum umat Islam disalin ikram kepada sesama. Orang di luar tidak akan paham, sholat kita tidak dilihat, tapi bagaimana ikramnya kepada sesama itu yang akan jadi asbab hidayah. Yang mulia, ikram kepada ulama, perhatian kepada ulama, ini sangat penting ya mulia. Jangan sebelumnya ulama ditakdirkan mau keluar, luar biasa hubungannya, ikramnya luar biasa. Setelah dia keluar, cuek-cuek, kadang-kadang tak diperhatikan, kadang-kadang sudah kayak temannya. Jangan, ini tetap kita jaga, karena dia Allah berikan ilmu kepada kita. Tetap harus ikram. Ikram kita kepada ulama yang mulia menandakan bahwa kita ini benar jadi orang Islam, jadi orang iman. Kalau kita tidak perhatian dari mulia, maknanya memang kita dikurang adil. Yakinkan apa yang diikramkan kepada ulama yang mulia, lipat ganda adil, lebih daripada itu.
bisa meluangkan waktu 1 tahun pertama, kedua, ketiga, sungguh sangat luar biasa orang yang andil dalam ikrar kepada mereka. Masya Allah. Jadi saya dulu orang yang suka sama kiai, nanti insya Allah anaknya jadi kiai. Tapi sebaliknya kok benci sama kiai, nanti anaknya jadi bajingan. Berarti kan ini ada seorang bapaknya bukan kiai, bukan ustaz, tapi senang kalau sama kiai itu, senang saja. Subhanallah, anak-anaknya taat semua. Ini hasil daripada kita ikrar namanya. Tapi sebaliknya kalau benci ya, walaupun luar biasa bapaknya ya, nanti akhirnya bajingan semua. Bukan hanya tentang orang tua yang bisa-bisa tentang agama apa Pak sampai keluar itu amalan apa itu? Allah sesat saja. Jadi yang mulia dan semua yang mulia tidak ada lain kecuali kita hanya ingin menyenangkan Allah. Ingin menyenangkan Allah saja. Apa saja menyenangkan orangnya tidak ada, menyenangkan Allah. Karena kita nanti akan jumpa sama Allah. Maka sebagai tandanya ya, semakin hari kita buat kecintaan. Dengan apa tandanya? Dengan berkorban. Tanda kecintaannya dengan banyak korban. Karena korban itulah akan menimbulkan rasa cinta. Kalau orang ini bilang cinta, cinta tidak ada pengorbanan, bohong. Maka tanda orang itu cinta, dia banyak korban. Orang yang banyak korban ini sehingga diistiqomahkan oleh Allah. Masya Allah, bersyukur bapak-bapak ya, yang sampai hari ini yang dulu kenal dari tahun 80, tahun 90 ya, sampai hari ini masih di sini, bersyukur mudah-mudahan mati dalam dakwah. Bapak yang masih, Allah yang masih, ya Allah. Jadi mulia, maka kita buat pengorbanan. Dan siapa? Jadi mulia, maka kita buat pengorbanan jangan lihat siapapun. Ini sudah korban-korban tapi ya masih begitu jangan. Kita lihat masing-masing diri kita. Kenapa dia? Nanti kita akan berhadapan sama Allah masing-masing. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an. Siapapun tidak bisa nolong kita nanti berhadapan. Yang menghijab kita ini adalah kalau kita lihat sana kemari, ini akan jadi hijab lagi. Yaitu sudah lama itu pernah jauh, sepak berusi lebih jauh juga belum pernah berangkat lebih jauh. Jangan itu jadi penghalang, itu jadi hijab tadi. Kalau itu jadi penanggung jawab dan pernah berangkat, jangan. Hari mulia dirinya dilihat masing-masing. Maka kalau setiap diri melihat masing-masing ada mulia, maka semakin semangat dan menyempurnakan tagaza para masih kita. Apa itu hari mulia? Setiap diri kita harus sudah pernah 4 bulan EBB. Yang sudah pernah katakan, semoga Allah terima, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi. Kemudian 4 bulan jalan kaki yang sudah katakan, semoga Allah berkahi, semoga Allah istiqomahkan. Kemudian 4 bulan negeri jauh, katakan, semoga Allah terima, semoga Allah berkahi. Kemudian 2 bulan Masturo, katakan, semoga Allah terima, semoga Allah berkahi. Kemudian khidmat 2 bulan di India, angkat tangan. Sekarang yang belum ke EBB angkat tangan. Semoga Allah mudahkan, semoga lancarkan semua urusannya. Yang belum pernah jalan kaki 4 bulan angkat tangan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi. Amin. Yang ketiga yang belum pernah ke negeri Jawa angkat tangan. Wah, masya Allah masih banyak ya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi. 2 bulan Mas Turo. Yang belum, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi. Dan khidmat 2 bulan di India, semoga Allah mudahkan. Berarti kita masih panjang dari itu. Berarti agenda kita masih panjang. Kita harus selesaikan semuanya. Yang ulama boleh, yang sudah 1 tahun pertama ini belum tasbih ya. Yang 1 tahun pertama boleh angkat tangan. Yang 1 tahun pertama boleh angkat tangan. Semoga Allah terima. Yang 1 tahun kedua boleh angkat tangan. Sudah ada di sini. Subhanallah. Dan dia setahun yang ketiga. Saya bersaksi akan setahun yang ketiga. Hari
Jangan tengok lagi. Gara-gara nengok kita tidak berangkat. Kemudian ada yang mulia, maksudnya nggak lihat kantong itu bagaimana? Nggak lihat kantong, jangan menumpuhkan bahwa dengan uang kita bisa berangkat. Oh, gimana mau berangkat? Itu beli ini tidak. Jangan menumpuhkan uang ini sehingga kita bisa berangkat. Sehingga kita usahanya untuk mengumpulkan uang, jangan itu ya. Keluar di jalan Allah itu dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan uang. Uang itu keperluan. Nanti kalau sudah diterima, dikabul oleh Allah, Allah susulkan uang. Maka niat yang benar, niat yang tulus, yang sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh, yang tulus, ya Allah, Engkau yang berangkatkan ya Allah. Engkau sudah lihat aku ya Allah. Kondisiku yang seperti ini ya Allah. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha segalanya ya Allah. Diniatkan itu. Yang kedua, bersihkan, kemudian perbaiki amal kita. Perbaiki amalnya dulu ya. Orang yang mau niat ini perbaiki amalnya. Mulai diperbaiki. Niat ketika dia beramal diperbaiki hanya karena Allah. Kemudian tawadhu, caranya yang benar. Haleluya. Nanti kalau sudah dilihat asal amal, sudah amal itu baik, Allah terima. Dia angkat tangan, diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga dia mulia, boleh dia tengok kanan kirinya apa yang bisa dikorbankan. Masya Allah. Kalau mau dihitung-hitung bapak ini kalau mau saya istilahnya musuhi bapak sudah bisa keluar negeri jauh berapa kali sudah. Kalau memang di Pak Pakut sebagaimana Pak Pakutnya sahabat, rumah punya sendiri. Itu rumahnya siapa? Rumah sendiri, Pak. Masya Allah. Ini motor, ini mobil, Masya Allah. Maka di Jakarta ini kalau sudah punya mobil itu malu kalau nggak negeri jauh. Punya motornya gede lagi, malu kalau nggak ke LBB. Ini rumah kontrak, rumah sendiri saat ini. Oh, apalagi rumah sendiri. Maka yang mulia, apa yang bisa saya korbankan? Maaf, jangan menunggu siapa yang bantu saya. Maaf. Apa yang bisa kita korbankan dan Allah Maha tahu. Sedikit kita bisa korban, nanti Allah akan sempurnakan. Kalau dengan amal kita siapa nanti yang memberi saya, haleluya, kita berangkat pun nggak akan beres. Nanti pulang terus harapan nanti kalau berangkat saya kayak beri saya. Jangan. Apa yang bisa kita korbankan itu? Ya, tengok rumahnya, tengok kendaraannya, kendaraan dan dua itu punya anak saya, punya saya tak korbankan. Bismillah. Dilihat barang-barang ada barang mati, datang. Mana ini? Rawat berdingin, tawarkan sana. Murah saja, enggak, tidak murahnya sudah, korbankan sudah. Masa ditambah 500-an, harganya 1 juta, enggak masalah. Allah pandang nanti sisanya, kekurangannya Allah yang digunakan. Kadang-kadang kita ini Masya Allah mau jual beli untuk akhirat dari mulia, apa menawarkannya tinggi-tinggi dan gitu. Harganya 1 juta kita tawarkan 10 juta gitu. Kalau kita mau keluar di jalan Allah, oh ini mau curang dong ya. Jangan jadi korban sudah tawar berapa saja. Bismillah. Tidak cukup, yang cukup kan Allah nanti. Kita punya kepahaman. Sehingga itu ya, tidak ada lagi kalau kita tidak bisa korban. Bohong orang tidak bisa korban. Bohong orang tidak bisa kembali bohong ini. Saya enggak, istri saya apalagi istri, tidak ada alasan. Istrinya siapa itu? Ya istri saya, istri kamu aja, bukan istrinya tetangga. Anak apa lagi? Maka dulu ya. Sekarang tidak ada alasan, semua daftar, semua nulis. Insyaallah jadi. Insyaallah. Pertemuan ini ada mulai mudah-mudahan Allah terima. Dimudahkan seluruhnya. Ini awal daripada kemudahan kita kaji seluruh alam. Semoga Allah